Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jawa Barat hari ini, edisi Jumat 27 Januari 2023. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Vaksin booster tahap kedua di Kota Bandung sudah mulai digelar. Sidak sembako di Pasar Cimahi, harga sembako di Pasar Cimahi mengalami kenaikan. Pelaku investasi bodong di Kuningan ditangkap polisi. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya, Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali dengan informasi dari Bandung. Ketua Satgas COVID-19 Kota Bandung, Asep Gufron, menyatakan vaksin booster kedua di Kota Bandung telah siap diberikan ke masyarakat. Terkait ketersediaannya, pihaknya memastikan cukup karena khawatir rentan masa kadaluarsa dari vaksin tersebut. Masyarakat umum yang telah memenuhi persyaratan kini bisa mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua. Di Kota Bandung, layanan vaksinasi booster kedua tersebut sudah bisa dilayani di seluruh pusat kesehatan masyarakat yang tersebar di 30 kecamatan. Ketua Satgas COVID-19 Kota Bandung, Asep Gufron, menyebut bahwa vaksinasi booster kedua merupakan upaya dalam menyelesaikan pandemi yang kondisinya semakin terkendali. Pemerintah Kota Bandung tidak dapat menyediakan terlalu banyak karena rentan masa kadaluarsa, namun secara berangsur akan sesuai dengan kebutuhan. Seluruh masyarakat dapat mendapatkan booster kedua tersebut demi memperkuat antibodi sehingga dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian apapun. Booster tahap 2, pemerintah Kota Bandung sangat siap ya, karena emang kapasitas booster kan kita terus koordinasi tidak hanya provinsi tapi dengan pusat ya. Dan kemarin booster tahap 1 juga kan kita baru mencapai di 56%. Untuk menjaga ketersediaan, pemerintah Kota Bandung juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dosis vaksin bagi masyarakat. Dari Kota Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, sejumlah warga mengikuti vaksinasi booster kedua yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor di Pusat Perbelanjaan Kota Bogor. Warga terlihat sangat antusias mengikuti vaksinasi booster kedua. Selain karena kesadaran kesehatan, juga merupakan syarat wajib yang harus diikuti oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk booster kedua yang digelar Dinas Kesehatan ini berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Bogor. Ratusan warga antri sejak pagi untuk mengikuti vaksinasi booster. Warga pun mengaku antusias mengikuti vaksinasi karena sadar hal tersebut merupakan langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan. Selain itu, vaksinasi booster dosis kedua merupakan syarat yang diwajibkan di perusahaan tempatnya bekerja. Ini aja sih, biar karena ini tuntutan kerja juga ya kan, jadi haruslah. Oh, diwajibkan juga dari kerjaan ya? Sama juga saya vaksin keempat ya, booster kedua. Begitu antusias Anda mengikuti, kenapa tuh Pak? Satu sisi emang tuntutan kerjaan juga, ya kedua emang kita butuh lah, nanti kan kalau kemana-mana biasa kita sekarang langsung update ya, artinya pasti bakal ditanya. Sementara vaksinasi keempat atau booster kedua ini dalam satu hari ditargetkan 500 orang dapat disuntik vaksin. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Beralih ke informasi lain, sejumlah harga sembako di Pasar Antri Kota Cimahi mengalami kenaikan harga. Salah satunya harga beras pada Jumat pagi. Selain beras, harga kentang dan bawang merah pun mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Pemerintah Kota Cimahi pun akan menggelar operasi pasar murah guna menstabilkan harga. Pemerintah Kota Cimahi bersama TNI Polri melakukan inspeksi mendadak sidak ke Pasar Antri Kota Cimahi pada Jumat pagi. Dalam sidak kali ini ditemukan harga beras mengalami kenaikan dari awalnya 11.000 menjadi 12.500 atau naik 1.500 per kilogramnya. Tak hanya beras, harga bawang merah pun ikut naik dari awalnya 30.000 menjadi 40.000 rupiah. Kentang pun sama, dari awalnya 13.000 menjadi 18.000 rupiah per kilogram. Kenaikan ini dipicu akibat para petani gagal panen karena cuaca ekstrim sehingga pasokan barang pun berkurang ke pasaran. Sayur 11.000, medium 12, premium 13. Yang biasa diminati warga yang mana Pak? Biasanya Pak? Yang biasa diminati warga tuh yang ya medium ke atas. Medium berapa? Kalau untuk pasar antri Berapa tuh yang medium Pak? 12. Barangkali beras nih, beras ada kenaikan sedikit. Saya tanya bagaimana ketersediaan stok, pengakuan dari pedagang walaupun masih ada, tapi tidak seperti yang dulu. Jadi artinya untuk suplai barang atau beras ini harus kita pastikan bisa lancar. Dengan adanya kenaikan harga sejumlah sembako ini, pemerintah Kota Cimahi akan menggelar operasi pasar murah guna menstabilkan harga di pasaran agar masyarakat bisa membeli sembako dengan harga terjangkau. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Pelaku investasi bodong dengan modus bisnis catering diamankan polisi. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita akan lanjutkan dengan informasi lainnya, Saudara. Seorang wanita terduga pelaku investasi bodong diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kuningan. Korban investasi bodong dengan modus bisnis catering mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Inilah AA, terduga pelaku penipuan investasi bodong dengan modus bisnis catering digelandang oleh petugas Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat. Pelaku AA, warga desa Parung, Kecamatan Dharma, Kuningan ditangkap di rumahnya. Petugas juga mengamankan barang bukti kwitansi pembayaran kepada korban. Penipuan dengan modus investasi bodong ini sudah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2022 lalu oleh pelaku. Dalam aksinya, pelaku mengajak korban untuk investasi dengan modus bisnis catering. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan 10% dalam jangka 10 hari dari investasi tersebut. Dari kejadian ini, sebanyak 23 orang menjadi korban investasi bodong berkedok bisnis usaha catering dengan total kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Kapolres Kuningan mengatakan penangkapan pelaku terduga investasi bodong atas laporan para korban. Kronologis kejadiannya adalah korban yang ada saat ini yang berhasil kita datakan ada 21 korban lainnya di luar yang 2 pelapor, berarti total 23. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih informasi dari Sumedang, Saudara, kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah warga di Desa Nanggerang, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Akibat peristiwa tersebut, seorang kakek paruh baya meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah. Seperti inilah kobaran api besar dan membumbung tinggi saat kebakaran menghanguskan rumah warga di Dusun Ciliang, Desa Nanggerang, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
Lokasi yang merupakan area berbukit membuat warga memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam tiba di lokasi. Akibat kebakaran ini, seorang kakek bernama Nunu berusia 72 tahun meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Kamis pagi, jenazah korban dimakamkan di lokasi yang tak jauh dari rumah korban. Saat kebakaran terjadi, saksi yang merupakan tetangga korban sempat mendengar ledakan dari rumah korban. Ledakan diduga berasal dari TV tabung yang berada di rumah korban. Tawan dengar suara ledakan, perkiraan dari TV tabung yang meledak. Terus keluar teriak-teriak, api udah setengah badan rumah. Gak tahu kan, ada tetangga gitulah membangunin, udah keluar, api udah besar. Gitu. Posisi kakek emang tinggal sendiri? Iya, sendiri di dalam. Pintu terkunci. Pihak keluarga menolak otopsi dari pihak kepolisian menerima insiden kebakaran ini sebagai musibah. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kontur tanah yang labil mengancam pemukiman padat penduduk di wilayah Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Dalam waktu dekat ini, 2 desa menjadi sasaran longsor saat turun hujan. Tembok penahan tanah TPT rumah di Desa Leuwi Kujang, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka ambruk saat intensitas hujan tinggi disertai angin Selasa petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Satu rumah milik Komar di Dusun Majapahit RT 01 RW 04 ambruk di bagian dapurnya. Bahkan dinding rumahnya pun sudah mengalami retak-retak. Selain rumah Komar, terdapat 4 rumah lainnya yang terancam, di antaranya rumah Raksa Bumi Suharjo, Ukar, dan Uhat. Warga dibantu aparat desa dan Muspika membantu mengevakuasi barang-barang milik warga dan mengimbau mengungsi ke tempat lebih aman. Camat Leuwi Munding, A.I. Kandar Nurdiansyah membenarkan tingkat kerapuhan tanah sangat mengkhawatirkan. Ini memang pemukiman padat dan terletak di pinggir tebing sehingga kemungkinan untuk terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan rumah warga roboh itu tetap besar, Pak. Apalagi Kecamatan Leuwi Munding ini salah satu kawasan yang rawan bencana, mengingat kontur tanah di sini juga bertebing-tebing sehingga ancaman untuk tanah longsor tetap ada. Pemerintah Kecamatan Leuwi Munding akan mencari solusi kejadian di Desa Nanggerang dan Leuwi Kujang untuk merelokasi rumah yang terdampak tersebut. Edward Ruspendi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya sampah menumpuk di Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lain dari Kabupaten Bandung. Lebih dari sebulan tidak diangkut, sampah di belakang Pasar Bale Endah Kabupaten Bandung terlihat menumpuk. Selain mengganggu aktivitas warga yang melintas, akibat sampah ini pula banyak makanan dan minuman yang dikerumuni lalat. Beginilah kondisi tumpukan sampah di belakang pasar tradisional Bale Endah, Kabupaten Bandung yang menumpuk akibat tidak diangkut selama lebih dari 1 bulan. Tumpukan sampah di belakang pasar ini mengganggu aktivitas warga yang hendak membeli keperluan rumah tangga di pasar Bale Endah. Dengan adanya tumpukan sampah ini, aroma bau tak sedap sering tercium di sekitar lokasi di kala panas terik matahari. Tumpukan sampah yang menggunung di pasar Bale Endah ini tak hanya dihasilkan dari pasar, tak sedikit juga pembeli yang berangkat ke pasar dari rumahnya membawa sampah. Pak, ini Bapak tiap hari lewat sini, Pak? Saya campur terus tiap hari. Ya, hari ini ada sampah kayak gini, gimana Pak? Keganggu nggak? Kalau terganggu mah pasti, karena baunya benar-benar menyengat dan terutama lalat. Oh, lalat. Kalau minum kopi kalau nggak ditutup tuh lalat langsung banyak sekali ya. Banyaknya tumpukan sampah di pasar Bale Endah terjadi bukan kali ini saja. Sebelumnya juga sampah di tempat pembuangan sampah sementara ini sering menumpuk karena tempat pembuangan akhir Sari Mukti di Kecamatan Cipata telah penuh.
Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu informasi lainnya, permohonan pembuatan paspor melalui kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon terus mengalami peningkatan. Peningkatan pembuatan paspor tersebut didominasi untuk melakukan perjalanan umroh pasca pandemi COVID-19. Jumlah pemohon pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon terus meningkat pasca pandemi COVID-19 mereda. Rata-rata setiap harinya ada 200 pemohon yang mengajukan ke imigrasi kelas 1 TPI Cirebon. Pembuatan paspor di awal tahun 2023 ini didominasi untuk keperluan perjalanan ibadah umroh maupun pekerja migran Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon, Nur Aisyah Puji Astuti mengatakan, di momentum Hari Bakti Imigrasi yang ke-73, peningkatan pelayanan terus dilakukan, salah satunya penerbitan paspor. Bukan hanya di kantor imigrasi saja, namun juga tersebar di beberapa sentra pelayanan. Sudah ada peningkatan di sini, karena nanti juga akan semenjak adanya umroh ya, umroh jadi meningkat lah ya, sekitar 200-an ya per hari pembuatannya. Dari data dihimpun, pada tahun 2021, kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon hanya menerbitkan 13.300 paspor. Dan di tahun 2022, imigrasi menerbitkan 51.902 paspor. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi terkait pemilu 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Jelang perhelatan Pesta Demokrasi 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya melantik sebanyak 1.053 anggota Panitia Pemungutan Suara PPS. Anggota PPS yang dilantik ini berasal dari 351 desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, di mana setiap desa terdiri dari 3 anggota Panitia Pemungutan Suara. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin mengatakan, sebagai bagian dari kesiapan PPS untuk menjadi garda terdepan di dalam menyukseskan pemilu, setelah dilantik, mereka akan langsung melaksanakan tugas berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di tingkat desa untuk melakukan pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Melantik seluruh anggota PPS Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 1.053 anggota PPS, ini dari 351 desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Usai dilantik, ribuan anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tasikmalaya ini menggelar apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dengan disaksikan langsung oleh Bupati Tasikmalaya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya baik, saudara, itu tadi adalah informasi terkait KPU Kabupaten Tasikmalaya yang melantik 1.053 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 351 desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya masih seputar pemilu, di mana jelang pemilihan umum serentak 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor melantik ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor. Sebanyak 204 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS se-Kota Bogor dilantik Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor secara serentak di Gedung SKI Katulampa Kota Bogor. Para anggota PPS ini dipilih berdasarkan hasil evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Pelantikan yang dilakukan KPU terhadap anggota PPS ini diantaranya pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Para anggota PPS yang sudah dilantik ini nantinya untuk segera membentuk panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih dalam waktu dekat. Baik, sesuai dengan tahapan berdasarkan tahapan dari KPU RI bahwa hari ini Selasa 24 Januari 2023 di seluruh Republik Indonesia dilaksanakan pelantikan untuk PPS ya. Jadi di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dilaksanakan pelantikan. Sementara anggota PPS nantinya akan ditempatkan di 68 kelurahan dan setiap kelurahan akan diisi oleh 3 anggota PPS yang ada di 6 kecamatan di Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Sementara itu, seiring dengan bertambahnya jumlah pemilih dan adanya aturan pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS, jumlah tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang di Kota Tasikmalaya bertambah menjadi 2.267 tempat, yang awalnya hanya sebanyak 2.063 saja. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tasikmalaya memastikan jumlah tempat pemungutan suara TPS pada pemilu 2024 nanti bertambah menjadi 2.267 TPS dari sebelumnya hanya 2.063 TPS. Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Ade Zainul Mutakin menjelaskan bertambahnya tempat pemungutan suara atau TPS seiring dengan bertambahnya jumlah pemilih, terutama pemilih pemula. Selain itu, dengan adanya aturan baru, di mana jumlah pemilih maksimal setiap TPS adalah 300 pemilih, sehingga pihak KPU melakukan penyesuaian dengan membagi rata TPS di tiap kelurahan. Bertambah. Ya, berapa Pak? Jumlahnya bertambah 202 ya, kalau tidak salah. 202. Sebelumnya berapa? Alasannya penambahannya dikarenakan ada penambahan jumlah penduduk begitu. Dengan bertambahnya tempat pemungutan suara TPS, secara otomatis anggota PPS di tiap kelurahan akan bertambah, yang nantinya akan dibantu oleh panitia pendaftaran pemilih. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan serangkaian informasi lain, di antaranya polisi salurkan bantuan sembako ke daerah terpencil. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, Polres Tasikmalaya salurkan bantuan paket sembako ke daerah pelosok dan terpencil. Sembako dibagikan secara door-to-door ke rumah warga dengan menggunakan motor dikarenakan medan jalan yang terjal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama masyarakat yang membutuhkan, Polres Tasikmalaya bersama Ibu Bayangkari menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Bantuan paket sembako dibawa langsung oleh para perwira polisi menggunakan tas ransel dan dibawa menggunakan motor dikarenakan medan jalan yang terjal, yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Garut. Bantuan juga diberikan secara langsung kepada warga secara door-to-door. Bantuan paket sembako ini sengaja diberikan karena masyarakat setempat sangat membutuhkan dan jauh menuju ke akses ke wilayah perkotaan. Sembako ke beberapa SD dan RW yang terselir dan memang wilayahnya cukup jauh dan cukup memang susah untuk ditembus dalam masyarakat untuk kotanya semacam ini. Melalui bakti sosial, pemberian paket sembako ini diharapkan dapat mengurangi sedikit beban masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolir yang kurang mendapatkan perhatian. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, program rumah subsidi dari pemerintah pusat ternyata disambut baik oleh masyarakat. Salah satunya rumah subsidi yang berada di Cimaung, Kabupaten Bandung. Saat harga rumah kian melambung setiap tahunnya, rumah subsidi di perumahan tersebut sangat terjangkau dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Harga rumah yang kian naik setiap tahunnya membuat masyarakat sulit untuk memiliki rumah. Terlebih di Jawa Barat yang kenaikannya terbilang fantastis. Kabar baiknya, pemerintah memiliki rumah subsidi yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung. Rumah subsidi tersebut salah satunya berada di Cimaung, Kabupaten Bandung. Pemerintah pusat dari Kementerian PUPR telah menggelontorkan bantuan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Menurut Natalia Iren, selaku Direktur Perumahan tersebut, saat ini sudah terbangun 122 unit rumah subsidi. Bahkan sudah terjual hampir semua hingga menyisakan sekitar 7 unit lagi.
Ini berarti animo masyarakat untuk memiliki rumah cukup tinggi. Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dengan harga Rp160 juta per unitnya. Untuk di Agri Almaya sendiri, sekarang kita itu sudah terbangun sekitar 122 unit. Dan untuk sampai hari ini itu sudah terjual sekitar 112 unit dan tinggal 10 unitan tersisa, tapi sudah ada yang booking juga itu sekitar 4 unit. Jadi sudah tinggal 7 unit sampai hari ini. Sementara itu, menurut warga yang membeli rumah subsidi dan berprofesi sebagai guru honorer, hadirnya program rumah subsidi ini sangat terjangkau cicilannya bagi yang berpenghasilan rendah. Nah, akhirnya kita berdua sama istri mencari informasi lagi langsung ke tempat kantor pemasaran, dan alhamdulillah di tempat pemasaran kami diberikan informasi mengenai keberadaan rumah subsidi yang ada di tempat ini. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR tahun 2023 memberikan bantuan pembiayaan bagi rumah subsidi sebanyak 220 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau mengalokasikan anggaran senilai Rp25,18 triliun. Dari Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. 19 cabang olahraga disabilitas dirancang oleh National Paralympic Committee Indonesia atau NPC Indonesia untuk digelar pada Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-17 tahun 2024 mendatang di Sumatera Utara dan Aceh. Berbeda dengan pelaksanaan Peparnas ke-16 tahun 2022 di Papua yang hanya mempertandingkan 12 cabang olahraga, Peparnas ke-17 tahun 2024 mendatang mempertandingkan 19 cabang olahraga. Tambahan 7 cabur tersebut yaitu para balap sepeda, lawn bowls, basket kursi roda, para menembak, voli duduk, serta 2 cabang olahraga yang diusulkan calon tuan rumah Peparnas 2024, yakni para taekwondo yang merupakan usulan Sumatera Utara dan anggar kursi roda yang diusulkan Aceh. Namun 2 cabang usulan tuan rumah itu dapat digelar dengan peserta minimal dari 4 provinsi. Ketua NPCI Jawa Barat Supriyata Gumilar mengaku telah mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh cabur yang dipertandingkan. Pihaknya juga akan menggelar pemusatan latihan daerah jangka panjang mulai Agustus 2023 hingga jelang pelaksanaan Peparnas ke-17. Ada perbedaan, sudah keluar surat permohonan atau rekomendasi dari NPCI Indonesia bahwa Peparnas di Sumut dan Aceh itu akan dipertandingkan 19 cabang olahraga. Kita lagi cari dan karena sudah keluar kita akan merekrut dan akan mengadakan pelatih itu ya gunanya untuk itu. Karena atlet-atlet yang pelatnas itu tidak akan saya masukkan ke pelatihan daerah. Rencananya 12 cabur akan digelar di Sumatera Utara yakni para atletik, bulu tangkis, busia, catur, balap sepeda, goalball, lawn bowls, judo, renang, tenis meja, taekwondo, dan voli duduk. Sedangkan 7 cabang olahraga dihelat di Aceh, yakni panahan, sepak bola CP, angkat berat, menembak, anggar, basket, dan tenis kursi roda. Dari Bandung, Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kami akan segera kembali dalam segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan saudara, dalam segmen dialog kali ini kita akan membahas bagaimana visi dan misi dari Kota Tasikmalaya dalam mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung bersama penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Dr. C.K. Virgowansyah, SSTP ME yang sudah terhubung di line Zoom kami. Assalamualaikum, selamat sore Pak C.K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak, apa kabar Pak C.K? Alhamdulillah sehat walafiat.
Kabar baik ya tentunya Pak. Baik Pak CK, mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu apa saja visi dan misi dari Kota Tasikmalaya dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin Pak. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Barat sudah mewujudkan visi Jabar Juara Lahir dan Batin ini. Jadi kalau kita lihat dari konsep ini sebenarnya konsepsi Jabar Juara itu tidak hanya dari secara fisik saja, tapi juga batin juga. Apa itu? Fisik berarti juara dari sisi infrastruktur, SDM, teknologi, inovasi dan sebagainya. Tapi juga dari sisi spiritual, dari sisi akhlak dan dimensi-dimensi batin lainnya juga ikut juara. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Gubernur sudah menyiapkan konsep Jabar Juara Lahir dan Batin. Baik, lalu sudah sejauh mana saja Pak ini implementasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dan bagaimana progresnya sejauh ini? Yang pertama mungkin sinkronisasi program-program sudah dilakukan terkait dengan bagaimana menyelaraskan program-program Jabar Juara Lahir dan Batin ini dengan program-program yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi kolaborasi itu bisa jadi dari sisi kolaborasi tujuan, kolaborasi pendanaan, juga keuangan dari yang ada dari provinsi, berikut juga dengan Kota Tasikmalaya. Banyak program misalnya di Provinsi Jawa Barat, program prioritasnya salah satunya pemulihan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kita juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif terkait dengan UKM dan lain sebagainya yang sangat erat terkait dengan program prioritas dari Provinsi Jawa Barat ekonomi kerakyatan tersebut. Baik, lalu ada berapa sektor yang mungkin dijadikan penyokong untuk bisa mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin yang sesuai dengan visi dan misi dari Kota Tasikmalaya sendiri, Pak? Kalau kita lihat dari program prioritas, memang ada beberapa sektor. Yang pertama itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan, baik itu termasuk juga permasalahan sosial. Yang kedua ada juga sektor SDM, peningkatan kualitas SDM yang diharapkan bisa berdaya saing maupun berkarakter. Jadi tidak hanya cuma kemampuan untuk daya saing, tapi juga punya kemampuan untuk karakter yang baik, jadi yang berakhlak dan berintegritas. Yang ketiga itu kaitannya dengan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Ini sinergi dengan kegiatan program prioritas konektivitas antar wilayah di infrastruktur di antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Ada banyak hal. Jadi ada infrastrukturnya, ada kemudian SDM-nya juga terkait dengan penurunan stunting juga. Oke. Baik. Lalu dari sektor manakah yang dijadikan sektor paling utama untuk menyokong visi dan misi dari Kota Tasikmalaya sendiri, Pak? Apakah ada yang dikhususkan begitu atau semuanya menjadi sektor yang paling penting? Tentunya semua sektor itu penting. Ini semua sektor itu penting. Hanya saja memang karena kita menjadi prioritas utama sekarang ini kita termasuk concern kepada penanggulangan kemiskinan. Kenapa? Karena termasuk Kota Tasikmalaya termasuk yang tidak terlalu baik terhadap kemiskinannya. Maka dari itu yang kita push pertama. Kita sedang menyiapkan program-program untuk penanggulangan kemiskinan, by name by address per sektor untuk penanggulangannya untuk dengan digitalisasi juga. Jadi beberapa hal juga sudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, penanganan stunting. Penanganan stunting kita lakukan dengan cara yang agak masif. Kita coba dengan pergerakan digitalisasi dengan menempatkan para ASN ataupun para warga masyarakat yang ingin secara sukarela untuk menjadi orang tua asuh para anak-anak stunting tersebut. Yang ketiga, program digitalisasi.
program digitalisasi sebagaimana yang digalakkan oleh provinsi sejalan dengan yang kami butuhkan. Jadi kami kemarin juga sudah melakukan MOU dengan Provinsi Jawa Barat, PKS juga untuk mengimplementasikan beberapa aplikasi yang sudah dibangun oleh Provinsi Jawa Barat, seperti manajemen talenta dan merit system misalnya terkait dengan SDM. Sementara dengan beberapa kabupaten yang termasuk diakui mekanisme penanganan stunting dengan digitalisasinya itu juga kami lakukan, seperti dengan Kabupaten Sumedang. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak dari sektor ekonomi kerakyatan sendiri? Bagaimana peran dari sektor tersebut terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan di Tasikmalaya? Ya, yang pertama ekonomi kerakyatan ini kita harus sadari bahwa ketika terjadi krisis di tahun 1996-1997, ekonomi kerakyatan lah ya, UKM lah yang kemudian menyelamatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu UKM di Tasikmalaya termasuk salah satu termasuk UKM yang cukup baik dan cukup banyak, sehingga penempatan maupun pengelolaan UKM ini menjadi penting kiranya dibuat strategi khususnya untuk penanganan pembuatan baik itu dari sisi produksi maupun dari sisi promosi para UKM ini. Kita sekarang punya tagline itu dari Tasik untuk Jawa Barat, juga dari Tasik untuk Indonesia, dengan UKM-UKM-nya yang kita coba promosikan tidak hanya di level Jawa Barat, tapi juga sampai Indonesia, bahkan sudah ada yang sampai ke luar negeri pengiriman UKM-UKM-nya. Baik, lalu apakah ada target tersendiri begitu Pak untuk sektor ekonomi kerakyatan sendiri? Karena sektor ekonomi kerakyatan pasti akan selalu diperkuat oleh UKM, begitu seperti tadi Bapak sampaikan. Apakah ada target tersendiri yang harus terrealisasi di tahun 2023 ini atau yang belum tuntas di tahun 2022 kemarin, Pak? Ya, yang pertama kita berusaha sebanyak-banyaknya untuk membuat UKM-UKM kita, khususnya produk makanan, kita coba untuk beri sertifikasi halalnya. Terus kemudian kita juga sedang dorong bagaimana skema UKM ini bisa menjadi sinkron dengan program-program pariwisata. Seperti diketahui bahwasannya Kota Tasikmalaya misalnya dikenal dengan kota dengan bakso terenak se-Indonesia. Oleh karena itu kita sedang mendesain festival bakso yang nantinya diharapkan menjadi support bahwasannya bagi yang penyuka bakso se-Indonesia, ayo datanglah ke Kota Tasikmalaya untuk menikmati bakso terenak di Indonesia. Oke, baik. Jadi bersinergi dengan beberapa sektor lain begitu ya Pak ya, khususnya dari pariwisata yang juga mungkin sangat berkaitan erat dengan sektor perekonomian rakyat. Untuk konsep dari digitalisasi sendiri Pak, karena mungkin sekarang terkait dengan kemajuan teknologi, kemarin juga pasca pandemi, semuanya sudah beralih menjadi serba digital. Bagaimana penerapan konsep digitalisasi dari sektor perekonomian kerakyatan di sana Pak? Kita juga sudah berkoordinasi selain memasyaratkan digitalisasi di sektor-sektor UKM, kita coba kemarin mendiskusikan dengan beberapa UKM untuk dibuat semacam pemasaran secara kelompok. Jadi para UKM ini memang diusahakan bisa masuk ke dalam pasar nasional dengan cara digitalisasi, mungkin masuk ke platform-platform e-commerce. Dengan program misalnya salah satunya ya UKM itu dia cukup dari rumah tapi produknya bisa sampai ke seluruh Indonesia. Itu beberapa kegiatan yang kemudian para UKM ini dibuat misalnya bersamaan promosinya. Jadi dia cuma menyiapkan foto-fotonya, nanti ada tim kreatif sendiri yang akan mensupport para UKM ini untuk berpromosi, untuk masuk ke dalam platform e-commerce secara nasional. Jadi tidak dibebankan pada masing-masing UKM nih. Jadi ada satu sektor sendiri yang disiapkan untuk membantu para UKM untuk masuk ke dunia e-commerce yang lebih besar di Indonesia, Pak. Oke, baik. Jadi semuanya juga turut terlibat begitu ya Pak ya dalam konsep digitalisasi marketing, mungkin bisa kita katakan seperti itu. Lalu sudah berapa persen kira-kira Pak ini sistem digitalisasi menyentuh kepada sistem ekonomi kerakyatan di Tasikmalaya?
Secara umum mungkin saya belum menghitung berapa persentasenya, tapi sebagaimana arahan Bapak Gubernur sebenarnya kami harus sampai ke titik nantinya sampai kita bingung mencari di mana lagi yang tidak digital. Jadi targetnya semua diharapkan digital, terus kemudian dibantu dengan hub tadi untuk membantu para UKM, yang mana yang membuat UKM ini bisa dibantu promosinya, baik itu produksinya ataupun penjualannya. Jadi kolaborasi semua sektor itu menjadi faktor kunci yang tidak bisa kita abaikan. Jadi semua pihak itu mengarah kepada digitalisasi, termasuk UKM, even itu UKM itu agak jauh dari teknologi, misalnya ya peran pemerintah lah, peran kami lah yang akan mendekatkan si para UKM ini masuk ke dalam ranah yang digital tadi. Oke, baik. Tadi juga sudah disebutkan beberapa sektor yang menyokong begitu ya visi dan misi dari Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan Jabar juara lahir dan batin. Lalu upaya apa saja Pak yang sudah disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya supaya bisa terimplementasi dengan baik, Pak? Saat ini kita sudah menyiapkan pendataan seluruh UKM ini, terus kemudian mendesain cluster-cluster, terus kemudian treatment masing-masing cluster pada kebutuhannya, termasuk mungkin beberapa platform digital untuk kita diskusikan penguatan para UKM ini. Itu yang yang coba saat ini sedang diimplementasikan, sehingga bergeraknya itu kita berdasarkan data yang ada, karena tidak semua UKM itu perlu di sektor promosi, karena memang mungkin sudah ada yang sampai ke luar negeri, tapi ada beberapa UKM yang masih perlu disupport dari sektor inputnya misalnya, karena ada beberapa bahan baku mungkin yang perlu kita support dari para UKM. Intinya di cluster para UKM ini, terus kemudian setelah di cluster, treatment by cluster tadi. Apa yang bisa kita support dari pemerintah. Oke, baik. Lalu apakah ada kendala yang dihadapi Pak dalam sistem pengembangan atau upaya-upaya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak CK sendiri? Sementara ini kendala yang terbesar memang karena UKM ini sektor bisnis ya, mereka bisnis, sehingga kita harus mendekatinya satu persatu. Kita mendekati satu persatu karena ya namanya bisnis tetap harus disiapkan kemudahan tertentu. Tapi hanya saja tidak semua langsung menanggapi hal ini dengan sigap. Ya bisa jadi ya kami sudah ready dan kami sudah punya pasar sendiri. Padahal kalau kita kembangkan misalnya contoh tadi kita buat festival bakso misalnya, ya semua bakso akan penyuka bakso akan datang ke Tasik, terus kemudian kita juga bisa mengawal UKM ini dari sisi inputnya, dari sisi prosesnya maupun dari sisi promosinya. Jadi yang terbesar itu adalah sebenarnya karena ini termasuk hal baru, maka kita perlu penyesuaian, kita perlu perubahan speed yang lebih baik untuk percepatan pengembangan UKM di Kota Tasikmalaya. Baik, lalu terkait keterlibatan masyarakat sendiri, Pak. Animo masyarakat terhadap beberapa sektor yang tadi diunggulkan seperti ekonomi UKM yang juga ini bersinergi dengan pariwisata. Tadi disebutkan juga ada berbagai festival begitu ya Pak ya untuk bisa menarik minat masyarakat. Bagaimana masyarakat merespon beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut, Pak? So far sih sangat baik, karena kalau dari sisi partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya itu cukup baik. Dari aspek-aspek lainnya pun sama. Jadi memang respon masyarakat cukup baik karena ini juga membantu mereka baik dari sisi sektor kelompok para kemarin juga ada perempuan kreatif, terus kemudian serikandi kreatif, anak-anak pengusaha muda maupun pengusaha kelompok pengusaha batik, kelompok pengusaha bordir dan sebagainya, itu jadi peran penting Pak diskusinya. Oke, baik.
Lalu Pak, untuk tahun 2023 sendiri, sasaran prioritas dari pembangunan di Kota Tasikmalaya sendiri, apa yang mungkin tengah sangat dicapai sekali begitu Pak targetnya di tahun 2023 ini? Kita berharap kita penurunan angka kemiskinan ya, karena itu yang menjadi faktor utama kita untuk semua OPD sedang berusaha untuk menyelesaikan ini, penurunan angka kemiskinan. Yang kedua itu terkait dengan penurunan angka stunting. Nah, cukup banyak angka stunting di Kota Tasikmalaya seperti kita ketahui, yang bisa menghambat pembangunan apalagi di masa yang akan datang itu salah satunya adalah stunting ini. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan stunting, maka nanti ke depan kita akan digantikan oleh generasi yang tidak lagi stunting, berarti mudah-mudahan bisa lebih maju dari kondisi sekarang. Yang bisa menghambat pertumbuhan salah satunya adalah stunting. Jadi yang kita kejar sekarang, kita bereskan kemiskinan, kita bereskan stunting. Baik, jadi penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting ini menjadi sasaran prioritas dari Kota Tasikmalaya di tahun ini. Terakhir Pak, bagaimana harapan ke depannya untuk pembangunan di wilayah Kota Tasikmalaya sendiri Pak? Ya, ke depan selain yang tadi kemiskinan maupun stunting tadi, kita berharap sinergi semua sektor. Baik dari sisi karena ini Kota Tasikmalaya berada pada posisi yang berada di tengah-tengah Priangan Timur, maka harapannya akan bisa menjadi hub daerah-daerah yang sekitar, dari sektor pariwisata, dari sektor perhubungan, dari sektor perdagangan, dari sektor jasa, itu bisa menjadi hub. Ya, setidaknya kita sudah menjadi pusat kegiatan wilayah, kita harus maksimalkan hub-hub itu. Karena kita memang tidak memproduksi langsung misalnya, tapi hub itu berasal dari daerah-daerah sekitar, tapi melalui Kota Tasikmalaya. Itu yang kita coba harapkan ke depan bisa diunggulkan dari Kota Tasikmalaya. Baik, terima kasih Pak C.K. Virgowansyah, ini penjabat Wali Kota Tasikmalaya, sudah berkenan bergabung di Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu, selamat sore Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudara, kini kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan berita viral di mana tim redaksi kami kali ini mengangkat berita viral terkait mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Bandung Cianjur, dan juga kisah bocah Bangladesh yang main petak umpet hingga terbawa ke Malaysia. Selvi Amalia Nuraini, 19 tahun, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kabupaten Cianjur pada Jumat kemarin. Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan menjelaskan penanganan kasus tabrak lari yang terjadi di Kampung Sabandar, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur tersebut. Doni menyebut pihaknya sudah membentuk tim khusus gabungan dari Satreskrim Polres Cianjur dan unit Gakum Satlantas Polres Cianjur. Tabrak lari ini terjadi saat motor Honda Beat yang dikendarai Selvi Amalia Nuraini melaju dari arah Bandung menuju Cianjur. Sewaktu menempuh jalan lurus, terjadi tabrakan antara kendaraan angkot yang melaju searah di depannya. Motor korban jatuh ke sebelah kiri jalan dan korban ke sisi kanan, namun masih tetap di dalam jalur jalan. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan dari rekaman CCTV, semuanya mengarah kepada kendaraan sedan hitam merek Audi jenis A8. Kendati begitu, Doni memastikan kecelakaan ini merupakan tabrak lari. Namun polisi telah mengantongi ciri-ciri mobil yang menabrak mahasiswi FH Unsur itu. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswi bernama Selvi Amalia Nuraini di Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Listio merespon unggahan di media sosial yang menyebutkan Selvi diduga tewas usai tertabrak mobil milik rombongan pejabat teras kepolisian yang sedang melintas dari arah Jakarta.
Berita viral lainnya, yakni terkait seorang bocah Bangladesh berusia 15 tahun terkunci di dalam kontainer yang sedang diparkir saat bermain petak umpet. Dia tertidur dan mendarat di negara lain. Kejadian ini bukan adegan dalam sepotong film, melainkan di dunia nyata. Pada 17 Januari, saat menurunkan peti kemas dari kapal Bangladesh, staf Port Klang, Malaysia, terkejut melihat seorang anak laki-laki yang kebingungan dan kurus keluar dari salah satu peti kemas. Anak laki-laki itu tidak berbicara atau mengerti bahasa Melayu, jadi berkomunikasi dengannya merupakan perjuangan yang berat. Pihak berwenang semula mencurigai dia adalah korban dari organisasi kejahatan perdagangan manusia dan petugas segera memanggil polisi. Ternyata, bocah itu bukan akibat kasus perdagangan manusia atau kejahatan apapun. Ia hanya ada di hari yang salah. Bocah bernama Fahim itu bercerita dengan bermain petak umpet dengan teman-temannya di Chittagong, Bangladesh. Sementara itu, dia memilih kontainer pengiriman untuk disembunyikan dan tanpa sengaja mengunci dirinya. Setelah itu, dia tertidur. Kontainer itu kemudian dibawa ke kapal niaga untuk berlayar ke Malaysia. Kapal memulai perjalanannya pada 11 Januari dari pelabuhan Chittagong dan mencapai Port Klang di Malaysia pada 17 Januari. Bocah itu dikunci di dalam kontainer selama 6 hari penuh. Ia sudah berteriak minta tolong dari dalam, tetapi tidak ada yang mendengar. Bagaimana dia bertahan hidup selama 6 hari tanpa sepotong makanan atau air masih menjadi misteri bagi semua orang. Saudara, berikut kita simak bagaimana pantauan suasana lalu lintas di Kota Bandung pada sore hari ini. Kita akan lihat bagaimana pantauan di persimpangan Junjunan Tol Paster, di mana kendaraan ini terlihat padat merayap dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Berikutnya kita akan lihat bagaimana pantauan di persimpangan Cokroaminoto Pajajaran. Kendaraan masih terlihat padat merayap dan kali ini keduanya sama-sama didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Berikutnya kita akan lihat pantauan di persimpangan Asia Afrika Simpang 5. Tidak begitu terlihat kepadatan dan kendaraan terlihat didominasi oleh roda 2. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana di persimpangan Ahmad Yani Laswi terlihat padat merayap dengan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Amalia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.